Selamat siang saudara yang kekasih dalam Kristus. Pada siang hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang the principium atau dasar dari pribadi dan karya Roh Kudus, khusus berkaitan dengan orang-orang yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus, bahwa dasar hidup dan kehidupan dari manusia yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus adalah dirinya Roh Kudus sendiri. Roh Kuduslah yang memberikan kehidupan baru, sehingga kehidupannya secara organis di dalam dirinya dan secara individu, secara pribadi berkomunikasi, berelasi, dan berinteraksi dengan seluruh keberadaan, baik dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam. Itu semuanya didorong, dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang menjadi dasar mengapa seseorang yang sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus itu dimampukan untuk berinteraksi, berelasi, dan berespon terhadap kebenaran-kebenaran yang Roh Kudus tanamkan, yang Roh Kudus internalisasikan di dalam seluruh ciptaan. Sesungguhnya semuanya itu sungguh menjadi dasar dari kekuatan dan kuasa yang dialami dan diterima oleh orang-orang percaya, terlebih khusus di dalam konteks komunitas gereja. Dan kita mengetahui bahwa gereja dilahirkan oleh Roh Kudus. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk memuji memuliakan Allah, untuk menjadi saksi dan mewakili kerajaan Allah. Di dalam perjanjian lama, gereja dikandung di dalam Roh Kudus, dan di dalam perjanjian baru gereja dilahirkan oleh Roh Kudus di dalam pusat yang tentunya dipimpin, diarahkan untuk memuliakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam keberadaan seperti itu, hidup, kebenaran, dan kuasa yang diterima oleh gereja bersumber dan berasal dari Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang memimpin gereja sepanjang zaman, sepanjang sejarah, untuk tunduk, untuk setia, dan untuk menjalankan seluruh kebenaran Tuhan. Dan di dalam proses dan tujuan untuk menjalankan kebenaran Tuhan tersebut, Roh Kuduslah yang memberikan kuasa kepada gereja, kepada orang-orang percaya untuk melakukan kehidupan yang kudus, yang mulia, yang tertib, yang disiplin, yang sungguh-sungguh semuanya bertujuan untuk memuliakan Allah. Dan kita mengerti bahwa paham dan pemahaman ini adalah untuk mendorong kita semakin menyadari sebagai makhluk ciptaan pribadi yang memiliki keunikan, yang memiliki bakat, yang memiliki talenta dan karunia-karunia dari Roh Kudus. Dengan demikian, kita setiap hari bukan saja diberikan iluminasi oleh Roh Kudus untuk menemukan dan memanfaatkan kebenaran yang ada di alam, kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah wahyukan secara umum maupun secara khusus. Dan kita bersyukur karena Roh Kuduslah yang menuntun segala sesuatunya. Inilah yang menjadi dasar dari principium atau pemahaman kita tentang Roh Kudus sebagai principium dari hidup, kebenaran, dan kuasa bagi orang-orang percaya. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk mengerti dan memahami prinsip dan konsep ini. Amin.